Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin sidang salat Jumat yang saya muliakan, dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah dengan sanad yang sahih dari sahabat yang mulia Talhah bin Ubaidillah, ia bercerita ada dua laki-laki dari kabilah Bali mendatangi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan keduanya menyatakan masuk Islam. Fakana ahaduhuma ashadda ijtihadan minal akhar Pagozal mujtahidu minhuma pastushhida. Salah seorang dari keduanya lebih giat beribadah, lalu ia keluar menuju medan jihad dan ia syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun temannya yang satu meninggal 1 tahun setelahnya. Kemudian sahabat yang mulia Talha bin Ubaidillah melanjutkan ceritanya, Para'aitu bil manam baina ana inda babil jannah idza ana bihima. Saya melihat dalam mimpi saya berada di pintu sorga dan saya bersama-sama dengan keduanya. Lalu ada yang keluar dari dalam sorga dan mempersilahkan yang meninggal dunia 1 tahun berikutnya masuk surga lebih dulu. Kemudian keluar lagi malaikat dari dalam surga dan mempersilahkan temannya yang mati syahid di jalan Allah itu masuk ke dalam surga. Fa asbaha Talha yuhadditsu bihin nas fa'ibu lizalik. Pagi harinya Talhah bin Ubaidillah, sahabat yang mulia ini, menceritakan mimpinya itu kepada sahabat-sahabat yang lain, dan para sahabat terkagum-kagum, para sahabat takjub dengan mimpi sahabat yang mulia Talhah bin Ubaidillah. Kemudian pabalagh dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu mimpinya itu disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bertanya, min ayyi dzalika ta'jabun? Apa yang menyebabkan kalian terheran-heran? Maka para sahabat menjawab, hadza kana asyaddar rajulaini ijtihadan thumma istushhida wa dakhala hadzal akhirul jannata qablah. Yang meninggal dunia 1 tahun berikutnya
lebih dulu masuk ke dalam surga, sementara temannya yang meninggal syahid di jalan Allah meninggal dunia belakangan. Itu yang menjadi keheranan para sahabat. Jamaah sekalian, kalau saya masuk ke dalam ruangan masjid ini lebih dahulu, itu tidak berarti saya lebih mulia, tapi berbeda dengan urutan orang masuk ke dalam surga. Urutan seseorang masuk ke dalam surga menunjukkan kemuliaan orang itu. Itu sebabnya wajib kita yakini manusia pertama kali yang masuk ke dalam surga adalah Nabi yang kita cintai, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini yang menjadi keheranan para sahabat yang meninggal dunia 1 tahun berikutnya, dan meninggal dunianya tidak di jalan Allah, maksudnya tidak gugur di jalan Allah, masuk surga lebih dahulu, sementara temannya yang syahid di jalan Allah masuk surga berikutnya. Dan ini yang menjadi keheranan para sahabat. Maka Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, bertanya kepada para sahabat, "Alaisa qad makatha hadza ba'dahu sanah?" Bukankah temannya itu meninggal dunia 1 tahun berikutnya? Qalu bala. Para sahabat menjawab, benar wahai Rasulullah. Wa adraka Ramadan fasama wa shalla kadza wa kadza min sajdatin fis sanah. Dan dalam 1 tahun itu dia menemukan bulan suci Ramadan, lantas ia berpuasa, kemudian ia sholat dengan beberapa kali sujud dalam setahun. Qalu bala. Para sahabat menjawab, benar ya Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, fama bainahuma ab'adu mimma bainas samai wal ard. Jarak antara keduanya bagaikan langit dan bumi. Jamaah sekalian, apa makna ini? Kemuliaan seseorang di sisi Allah tidak ditentukan oleh usianya. Kemuliaan seseorang di sisi Allah tidak ditentukan oleh nasabnya yang baik. Fa idza nufikha fis-sur fala ansaba bainahum yauma idzin wala yatasaalun. Ketika sangkakala itu ditiup, tidak ada lagi nasab, tidak ada lagi keturunan, tidak ada lagi orang membangga-banggakan bahwa saya keturunan pulan-pulan, dan mereka tidak akan saling bertanya. Tapi kemuliaan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala ditentukan oleh amal solehnya. Walikullin darajatum mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Dan masing-masing orang memperoleh derajat-derajat yang seimbang dengan apa yang mereka kerjakan, dan Tuhanmu tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. 1 tahun ia beribadah, mampu mengalahkan derajat temannya yang meninggal dunia di jalan Allah. Ma'ruf bagi kita bahwa tidak ada ibadah yang paling dikehendaki oleh para sahabat terdahulu kecuali bagaimana supaya mereka meninggal dunia di jalan Allah, bagaimana supaya mereka syahid di jalan Allah, dan untuk itu mereka berebutan. Padahal orang yang perang syahid di jalan Allah kemungkinannya ada 2, gugur sebagai syuhada atau cacat seumur hidup. Walau demikian, para sahabat berlomba-lomba agar mereka meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala, syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam hadis yang mulia ini, orang yang meninggal dunia di jalan Allah didahulukan derajatnya oleh temannya yang meninggal dunia 1 tahun berikutnya. Karena
amal soleh yang dikerjakan hanya dalam kurun waktu 1 tahun. Amal soleh yang dikerjakan dalam kurun waktu 1 tahun mengalahkan derajat orang yang meninggal dunia di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejarah mencatat sahabat yang mulia Sa'ad bin Mu'adz. Sahabat yang mulia ini masuk Islam usia 30 tahun dan meninggal dunia usia 37 tahun. Tetapi ketika Sa'ad bin Mu'adz meninggal, keluar kalimat yang indah dari lisan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang sekaligus memberikan kesaksian akan kesolehan sahabat yang mulia Sa'ad bin Mu'adz. Beliau bersabda, ihtazzal arsyur rahman bimauti Sa'd bin Mu'adz. Aras Allah bergetar karena meninggalnya Sa'ad bin Mu'adz, menunjukkan kemuliaan sahabat yang mulia ini. Padahal dia beribadah di muka bumi ini tidak lebih dari 7 tahun, tetapi tidak tersisa 1 detik pun dalam hidupnya kecuali untuk beribadah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meninggalnya menyebabkan aras Allah bergetar. Ini menunjukkan bahwa kemuliaan seseorang ditentukan oleh amal solehnya, tidak ditentukan oleh usia, apalagi nasabnya. Itu sebabnya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas man tala umuruhu wa hasuna amaluh. Manusia yang baik adalah manusia yang umurnya panjang dan amalnya baik, dan manusia yang buruk yang umurnya panjang tapi amalnya buruk. Itu sebabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan sama mereka yang sudah berusia 60 tahun. Ada peringatan dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang berusia 60 tahun. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, a'dzarallahu ila mri'in akhara ajal hatta ballaghahu 60 sanah. Allah memberi uzur kepada seseorang yang diakhirkan ajalnya sampai ia berusia 60 tahun. Maksudnya kalau sudah usia 60 tahun tak ada lagi alasan untuk menunda-nunda kebaikan. Itu sebabnya sudah tak elok lagi para jamaah sekalian, usia 60 tahun masih pakai celana pendek, duduk di teras rumahnya, di depannya ada meja catur. Sudah nggak pantas lagi. Usia 60 tahun sudah tak pantas lagi nongkrong di depan televisi sampai larut malam. Karena Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam memberikan tangguh, ada diskon, ada bonus sampai usia 60 tahun, dan tidak ada lagi kesempatan baginya untuk menunda-nunda kebaikan. Nasihat yang mulia para jamaah sekalian dari seorang ulama besar, Fudail bin Iyad. Nasihat ini mari kita tulis dalam hati kita masing-masing. Beliau berkata, tuhsinu fima baqiya yughfaru laka ma madha wa ma baqiya. Berbuat baiklah di sisa usiamu, niscaya Allah akan mengampuni dosamu yang dulu dan yang akan datang. Fa innaka in asa'ta fima baqiya ukhizta bima madha wa ma baqiya. Tapi barang siapa yang tetap berbuat dosa, berbuat maksiat di sisa-sisa usianya,
maka Allah akan menghukumnya karena dosanya di masa lalu dan dosanya di masa yang akan datang. Ada 3 kelompok manusia yang tidak akan diampuni dosanya, tidak pula akan diajak bicara oleh Allah di hari kiamat kelak. Salah satu dari 3 itu adalah asy-syaikhuz zani, orang tua yang berzina. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita dalam taat, mengampuni dosa-dosa kita, dan semoga kita wafat dalam husnul khatimah. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.